Ada satu hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kebetulan Pak Mawardi ini berulang tahun pada bulan ini, ya Pak ya. Jadi di kesempatan yang baik dan istimewa ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Mawardi. Semoga sehat selalu, dikaruniakan kesehatan dan kesuksesan di usia yang baru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi selamat Pak, ditunggu traktirannya. Pemilu itu adalah jalan kita menentukan nasib bangsa. Wah, sungguh menarik ya. Terima kasih Pak. Walaupun itu sudah lebih dari satu kata, tapi saya yakin kalimat itu sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Cafe Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu. Saya Thomas, host pada hari ini, dan hari ini kita punya kesempatan yang sangat istimewa karena sudah hadir bersama kita Ketua KP Kota Batam, Bapak Mawardi, yang akan ngobrol santai bareng kita soal refleksi pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kota Batam. Kita akan kupas bareng-bareng seperti apa catatan, tantangan, dan harapan ke depan tentunya agar demokrasi di Batam makin kuat dan makin keren tentunya. Selamat siang Pak Mawardi. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat bergabung kembali Pak di podcast KP Kota Batam kita pada hari ini. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak baik Thomas. ya. Oke teman pemilih, sebelum nanti kita akan bahas lebih detail tentang tema kita pada hari ini, ada satu hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kebetulan Pak Mawardi ini berulang tahun pada bulan ini, ya Pak ya. Jadi di kesempatan yang baik dan istimewa ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Mawardi. Semoga sehat selalu, dikaruniakan kesehatan dan kesuksesan di usia yang baru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi selamat Pak, ditunggu traktirannya. Karena sebelum ditraktir ya Pak. Buat momentumnya. Oke, baik, siap-siap. Baik, kita langsung saja, kita mulai obrolan dengan Pak Ketua KP Kota Batam, yaitu Bapak Mawardi. Baik Pak Ketua, pertanyaan yang pertama ini, pemilu 2024 sudah kita lewati dengan segala dinamika dan tantangannya. Kalau boleh sedikit kita refleksi ya Pak, bagaimana Bapak menilai secara umum pelaksanaan pemilu di tahun 2024 di Kota Batam dari sisi penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat? Silakan Pak. Baik, terima kasih Thomas di siang hari yang cerah ini ya, cukup cerah saya kira karena memang sangat panas situasinya dan kondisinya di luar sana. Kalau kita ingin mencoba kembali meng-flashback ya pelaksanaan ataupun penyelenggaraan pileg khususnya ya, pileg untuk pileg di Kota Batam memang cukup memberikan tantangan, apalagi kalau kita lihat dari segala elemen ataupun semua unsur. Memang Batam boleh dikatakan sebagai barometer pelaksanaan pileg ataupun pilpres di Kepulauan Riau. Kita lihat saja dari sisi daftar pemilih tetapnya. Ya, daftar pemilih tetapnya itu kalau tak salah seingat saya sekitar jumlahnya 851.614. Dari keseluruhan jumlah DPT di Kepulauan Riau itu 1.500.974. Artinya jika dilihat dari sisi persentase itu posisinya di atas 50%. Artinya 56,7% data pemilih ataupun pemilih di Kepulauan Riau itu ada di Kota Batam. Artinya memang dari sisi dinamika ataupun tantangannya memang Kota Batam sangat dinamis ya. Belum lagi dilihat dari sisi kependudukannya yang sangat dinamis, baik dari sisi perpindahan penduduknya baik di antar kecamatan maupun keluar Kota Batam sendiri. Itu saya kira dari sisi jumlah data
DPT-nya ya, daftar pemilih tetapnya. Belum lagi dari sisi-sisi lainnya, misalnya dari tingkat partisipasi masyarakat juga. Ya, ini kan juga sangat menjadi barometer ya, sukses atau tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilu itu juga dilihat dari indeks partisipasi masyarakatnya. Kalau mau melihat dari pelaksanaan pileg ataupun pilpres di pemilu 2024, Kota Batam memang menempati posisi di bawah rata-rata nasional yang targetnya sekitar 82%. Sementara kita hanya di posisi 78 sekian persen. Artinya belum mencapai target nasional. Tapi saya kira itu sudah sangat baik. Ada semacam peningkatan dibanding dengan pemilu 2019 ya, iya, betul. yang hanya 72%. Ya, meskipun hanya 2%, tapi artinya secara persentase kita ada peningkatan. Cukup tinggi ya, 2% itu untuk Kota Batam. Betul. Karena 50% tadi, saya katakan tadi, DPT-nya itu 56,7%. DPT itu ada di Kota Batam, ya, begitu. Ya, cukup menarik Ketua. Baik, kalau kita berbicara soal pencapaian dari pemilu yang sudah kita laksanakan di tahun 2024, mungkin Ketua bisa kasih gambaran sedikit kepada teman pemilih semuanya di luar sana. Kira-kira pencapaian apa Ketua yang kita di Kota Batam ini sebagai penyelenggara sudah kita dapatkan atau kita capai pada pemilu tahun 2024? Kalau dari sisi penyelenggaraan, saya kira melihat dari periode ke periode ya, pelaksanaan mulai dari 2004 kalau tidak salah saya itu. 2004, pemilu 2024, 2009, 2019 ya. Baru 2015 enggak pemilu ya, pemilu 2004, 2009, 2019 baru kemudian 2024 ya. Artinya memang pelaksanaan ataupun penyelenggaraan pilkada yang kita laksanakan di 2024 ini cukup jauh lebih lebih baik kita laksanakan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu itu harus ada semacam komparasi antara pelaksanaan pemilu sebelumnya dengan pemilu yang sudah atau kita laksanakan di 2024 kemarin. Terlihat ya dari sisi satu ya tingkat partisipasi tadi, kemudian dari sisi partisipasi peserta pemilu, partisipasi peserta pemilu juga cukup tinggi. Saya kira karena daftar calon tetap yang kita tetapkan itu 733 calon tetap ya di CT pada saat itu. Dan ini cukup sangat tinggi dibanding dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Artinya saya kira itu pencapaian cukup lumayan signifikan ya dibanding dengan pemilu sebelumnya. Baik, sangat menarik Ketua. Oke, tadi kita bicara pencapaian dalam setiap pelaksanaan pemilu. Itu tentunya pasti ada kendala-kendala teknis ya Ketua. Mungkin Ketua bisa sampaikan kepada teman pemilih di luar sana di saat kita melaksanakan pemilu di tahun 2024 tersebut, kendala teknis apa kira-kira Ketua yang paling dirasakan sangat berdampak pada saat itu? Saya kira kalau dari secara teknis ya pelaksanaannya, satu kalau kita lihat dari sisi tahapan, khususnya tahapan yang kita laksanakan dari satu tahapan ke tahapan lainnya ini kan saling beririsan, sehingga kami selaku penyelenggara khususnya di Kota Batam ini cukup mengalami kerepotan dibanding saya kira juga dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota lain yang ada di Kepulauan Riau, karena tadi tahapan ya jumlah penduduk, kemudian belum lagi soal logistiknya juga yang cukup besar, belum lagi persoalan dinamika kependudukannya yang cukup tinggi juga ya. Di Kota Batam kita tahu sendiri banyak faktor yang terkait dengan dinamika kependudukan. Nah itu, jadi
yang paling penting, yang paling utama kendala teknisnya adalah tahapan yang saling beririsan. Kemudian waktu juga yang sangat singkat saya kira dibanding dengan tahapan-tahapan di pemilu sebelumnya. Pilkada tahapan kampanye saja itu kampanye sangat singkat saya kira dibanding dengan pemilu 2019 ya. 2019 belum lagi pelaksanaan penyediaan logistik. Penyediaan logistik selalu menjadi kendala ini terbesar ya Ketua ya. Ini juga selalu menjadi persoalan terbesar. Tapi saya kira dengan capaian-capaian yang kami laksanakan di Pileg 2024 ini, baik dari sisi penyelenggaraan secara teknis maupun secara administrasi ya, mudah-mudahan ini nanti karena masih proses administrasinya masih proses menuju uji pada lembaga-lembaga yang akan menangani terkait itu. Saya kira cukup baik ya, cukup baik. Ini juga tidak terlepas dari kolaborasi, koordinasi, kerjasama yang kita lakukan dengan seluruh stakeholder yang ada. Ini juga memang sangat berkontribusi dalam pencapaian kesuksesan pelaksanaan Pileg. Artinya teman pemilih, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang lalu kita sudah lakukan dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai, meskipun ada banyak kendala teknis yang kita hadapi, tapi alhamdulillah semuanya itu bisa kita jalani dan kita lewati, dan akhirnya Kota Batam juga berkontribusi ya Ketua ya untuk ikut memilih ya kan, sehingga mendapatkan suara, dan kita sekarang sudah punya pemimpin. Itu Ketua ya. Tidak lama berselang setelah pemilu Ketua, tentunya Pilkada serentak juga telah sukses kita laksanakan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Kalau boleh dibandingkan antara pemilu dengan pilkada, bagaimana pelaksanaan pilkada di tahun 2024 di Kota Batam menurut Pak Ketua? Apakah ada perbedaan tantangan ataupun dinamika dibandingkan dengan pemilu? Silakan Ketua. Saya kira dari sisi tantangan dan dinamikanya pasti berbeda ya.